masyarakat Palestina, di mana kemanusiaan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Nusi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Pertama sekali saya mengucapkan salam sadar, salam sadar, salam sadar untuk kita semua ya. Dan kita bersyukur di mana kita sudah sadar jauh-jauh hari Bapak Ibu ya. Kita sudah sadar. Kita sadar siapa yang kita sembah. Kita sadar siapa yang menyelamatkan kita nantinya. Karena kita butuh juru selamat. Kita tidak butuh juru lain, kita butuh juru selamat. Karena kita manusia berdosa. Tidak luput daripada kesalahan, tidak luput daripada kesilapan, tidak luput daripada dosa. Dan orang yang berdosa ditetapkan masuk neraka. Tentunya saudara tidak akan mau masuk neraka. Maka satu-satunya cara supaya tidak masuk neraka adalah percaya kepada pribadi Adonai Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Nah saudaraku dikasih Tuhan, para pencinta channel Injil Habaget, saya mengajak kita semuanya untuk melihat sebuah cuplikan video berikut ini. Shalom sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, selamat hari Minggu buat kita semua, selamat beribadah. Akhirnya setelah saya selidiki sahabat, aliansi umat Islam Medan, salah satu pentolannya yaitu Bapak Muhammad Ilyas. Ternyata beliau adalah orang politik. ini. Ternyata orang politik ya. Bagaimana visi dan misi dia untuk kota Medan itu cukup luar biasa juga untuk agamanya. Kenapa mereka itu rela dan berjuang untuk agamanya dan masuk ke dalam politik? Ya, karena memang dana yang didapatkan dari politik tersebut cukup besar. Berikut pengakuan dari seorang anggota dewan yang menceritakan pendapatan dia menjadi seorang anggota politik. Berapa sih sekarang gajinya anggota dewan? Berapa sekarang? Setiap tanggal 1 16 juta ya, tanggal 5 59 juta kalau nggak salah. Oke. Ya udah. Jadi aja. 16 juta itu gaji pokok, Ya. 59 juta itu adalah tunjangan-tunjangan, Ya. komunikasi segala macam. Ya. Terus yang lainnya? Dana aspirasi mungkin. Dana aspirasi ya? Dana aspirasi itu memang wajib untuk kita, namanya juga uang negara. Jadi Iya, memang berapa dana aspirasi kita itu setiap proses kita 450 juta. Itu Berapa kali dalam setahun? 5 kali dalam setahun. Yang dana yang berikutnya apa lagi tadi? Kunjungan dapil. Kundapil berapa sekarang? Tertarik ya mau masuk lagi. Wede. Piro saiki? Saiki kita 140 juta. 140 juta. Berapa kali dalam setahun? 8 kali. Fantastis ya sahabat ya. Bagaimana luar biasa gaji dan dana mereka. Makanya mereka berjuang untuk agama mereka. Ada nilai positif ya yang saya lihat dari saudara-saudara muslim ketika mereka maju berpolitik dan mereka serius gitu loh, berjuang buat agama mereka. Bahkan mereka rela berjuang untuk saudara-saudari muslim mereka walaupun tidak satu negara. Contoh kayak ibu ini. Masyarakat Palestina, di mana kemanusiaan kita. Ya, dia sampai menangis menceritakan bagaimana Palestina, umat muslim itu harus berjuang untuk Palestina. Sementara di negeri dia sendiri terjadi penjajahan untuk kaum minoritas. Sebagaimana kita ketahui betapa susahnya orang minoritas untuk mendapatkan sebuah izin untuk berdoa, sebuah izin untuk beribadah, sebuah izin untuk membangun tempat ibadah mereka. Banyak kecaman, intimidasi, pembubaran oleh karena orang minoritas itu harus menyembah Tuhannya. Bahkan peraturan-peraturan yang sangat sulit harus mereka hadapi, izin yang begitu sulitnya harus mereka hadapi ketika berjuang untuk menyembah Tuhannya.
Ya, tetapi ada nilai positif ya yang saya lihat dari saudara muslim ini. Ketika mereka duduk, banyak di antara mereka itu tetap komitmen berjuang buat agamanya. Ya, di daerah saya ini kalau ada demo bela Palestina, demo bela Al-Quran, bela Nabi dan yang lain-lainnya, tidak segan-segan para anggota dewan, para orang-orang politik turun ke jalan-jalan. Bahkan mereka memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan untuk acara-acara pembelaan untuk Nabi, untuk Al-Quran, untuk agama, dan tempat ibadah mereka. Dan mereka cukup serius ya. Sebuah fakta terbalik yang kadang-kadang saya temukan di kita orang Kristen, ya jujur ini sebagai motivasi buat kita sahabat, bukan sebagai hal yang merendahkan kekristenan, bukan, tapi motivasi bagi kita yang seorang Kristen. Marilah kita juga berjuang bersama-sama tanpa memandang sinode, tanpa memandang gereja, karena kita adalah satu tubuh di dalam Kristus, berjuang bersama-sama di dalam iman kita masing-masing. Kadang-kadang saya melihat dari kalangan kita sendiri, saat-saat masa-masa politik janjinya begitu luar biasa. Mereka siap pasang badan untuk hal-hal yang mengganggu peribadatan orang-orang Kristen. Tetapi begitu duduk, ketika ada gereja dibubarkan, kita mengadu, terkadang-kadang mereka banyak sekali alasan. Ini pengalaman saya. Pengalaman saya, sahabat. Adalah yang lagi studi banding, adalah yang sibuk ini dan itu. Sampai 5 tahun berlalu, janji kepada saudara seimannya terlupakan. Kadang-kadang dari kalangan kita begitu lembutnya, begitu memanjakan saudara-saudara mayoritas. Tetapi untuk kalangan saudara seimannya, begitu kerasnya mereka. Salah satu ya, tokoh yang saya kagumi, seorang tokoh Kristen yang saya kagumi, yaitu Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Sampai sekarang saya masih kagum sama beliau. Tetapi beliau itu, asal saudara tahu, beliau itu selama menjabat sangat memanjakan saudara muslim. Walaupun akhirnya dia didemo oleh orang yang dia manjakan itu, kan gitu ya. Pak Ahok menggratiskan berapa orang untuk pergi umroh. Lalu datang orang Kristen, "Pak, kami juga mau dong dapat gratis ke Yerusalem." Pak Ahok pun langsung marah. Waktu Ahok membangun masjid, beberapa masjid dia bangunkan untuk saudara muslim. Lalu seorang pendeta berkata kepada Ahok agar mengeluarkan izin sebuah gereja yang begitu lama terbangun, namun izinnya sangat susah keluar. Apa yang terjadi, sahabat? Ahok justru membentak pendeta itu sampai mukanya memerah. Tetapi kalau ada saudara muslim yang mengadu kepada Basuki Cahayapurnama, dia manjakan, bahkan dia usahakan, dia berusaha untuk melakukan pembelaan-pembelaan untuk saudara muslim. Kalau kita pikir sih sebenarnya lucu ya. Saudara-saudara kita umat muslim sudah mayoritas, mereka begitu gampang untuk beribadah. Masjid mereka juga begitu gampang untuk dibangunkan. Tetapi masih ada saudara-saudara seiman kita berlomba-lomba ikut memanjakan saudara kita umat mayoritas. Ya bagus juga sih, karena memang Kristen itu kan toleransi. Ya tapi dipikirkan juga lah minoritas. Jangan hanya berani membentak saudara seimanmu, jangan hanya tajam kepada saudara-saudara seimanmu yang setiap hari mendoakan engkau. Mungkin di antara mereka ada yang berpuasa juga untuk engkau. Tapi engkau begitu tajam, begitu keras kepada saudara seimanmu sendiri, tetapi begitu lembut kepada saudara yang bukan seiman. Bukan maksud saya juga
harus keras kepada saudara yang bukan seiman, lembut kepada saudara seiman. Itu tidak boleh juga, sahabat. Itu melanggar firman Tuhan. Seharusnya kesetaraan, itulah Kristen, sahabat. Tanpa keberpihakan, tanpa melakukan ketidakadilan. Seharusnya kan begitu. Waktu saya nonton di salah satu video, bagaimana Bapak Basuki Cahayapurnama dengan marahnya membentak salah seorang pendeta, bahkan beberapa dari antara pendeta yang memohon kepada Ahok kiranya mengeluarkan izin untuk gereja mereka, untuk tempat ibadah mereka. Ahok berani sekali membentak seorang pendeta. Tapi saya belum pernah melihat Bapak Basuki Cahayapurnama membentak Habib Rizik, membentak Ustadz Abdul Somad yang menghina salib. Di dalam salib ada jin, belum pernah. Tetapi kepada saudara seimannya begitu tajam Ahok, saudara. Memang ada juga yang dia keluarkan izin untuk sebuah gereja, tetapi gereja tersebut adalah sinodenya, sahabat. Sinodenya, ya. Nah, inilah yang menjadi pelajaran besar buat kita seharusnya, ya. Bagaimana kita orang-orang saudara seiman ini supaya mari dong berjuang bersama-sama melawan intoleransi dan radikalisme. Apa kita nggak malu? Di sisi lain ada begitu banyak ustadz dan para pegiat-pegiat media sosial yang beragama Islam, sebutlah seperti Denny Siregar, Abu Janda, Ade Armando, yang siap korbankan nyawa mereka. Bahkan mereka digebukin sampai berdarah-darah oleh karena membela minoritas. Ada beberapa juga ulama dan ustadz yang ikut bersuara melihat ketidakadilan ini. Sementara di antara kita sibuk memanjakan saudara mayoritas dan mengesampingkan jeritan-jeritan hati saudara seimanmu. Banyak saudara-saudara seiman Kristen khususnya duduk di Senayan sana, di kantor DPR sana, tetapi ada begitu banyak gereja yang ditutupi, ada begitu banyak umat Kristen berteriak ketika mereka dipersekusi. Di mana suara mereka, sahabat? Di mana pembelaan mereka? Jangan karena sinodemu diganggu barulah engkau bersuara. Tetapi ketika yang diganggu itu bukan sinodemu, engkau hanya diam. Miris, sahabat. Kita satu tubuh Kristus. Tuhan Yesus adalah kepala dalam gereja. Kita adalah tubuhnya. Marilah kita bersama-sama berjuang buat bangsa kita, khususnya saudara seiman kita. Mereka walaupun sudah duduk tidak lupa berjuang buat agamanya. Kenapa di antara kita ada yang begitu duduk lupa kepada saudara seimannya, padahal yang mendoakan engkau, yang mempuasakan engkau, bahkan yang memilih engkau adalah saudara seimanmu sendiri. Tetapi engkau begitu keras dan begitu tajam ke saudara seimanmu, tetapi begitu lembut kepada saudara yang bukan seiman. Adillah, adillah. Ya, saudara yang terkasih, itulah yang terjadi, ya. Ada begitu banyak kejadian-kejadian gereja yang ditutup, tetapi saya belum menemukan orang-orang hebat yang secara KTP beragama Kristen ikut bersuara. Ya, seperti yang kita lihat video baru-baru ini, beberapa pegiat-pegiat media sosial ikut berjuang, bersuara, walaupun dikecam, ya. Seperti saya, dikecam juga, sahabat, ketika saya bersuara atas penutupan gereja, atas persekusi gereja. Tetapi begitu viral, akhirnya ada aja yang klarifikasi bahwa semua salah paham. Akhirnya orang-orang pelaku-pelaku intoleransi ini merasa tidak bersalah, ya, karena dia pikir cukup dengan materai, cukup dengan
diskusi yang mudah dengan orang Kristen, maka dia bisa berubah dan berkata semua itu salah paham. Akhirnya orang-orang intoleransi itu, orang radikalisme itu, ya terus melakukan aksinya, sahabat. Dan kita harus salut juga ya kepada para pemuda-pemuda Batak Bersatu. Mereka itu tidak mendapat keuntungan dalam hal yang lain, tapi mereka berjuang terus. Bahkan sampai sekarang saya lihat mereka terus mendatangi Gubernur Sumatera Utara, meminta pertanggungjawaban dan meminta supaya dibuatkan surat bebas beribadah agama apapun di Sumatera Utara, tidak boleh dilarang. Keren. Kalau mereka bukan orang politik loh, sahabat. Mereka hanya pemuda-pemudi yang peduli akan toleransi. Oke sahabat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.